Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Bibi, NIM 63020200125 dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait tentang keuangan Islam di era globalisasi dan masa depan. Langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu keuangan Islam atau keuangan syariah. Keuangan Islam atau keuangan syariah merupakan salah satu sistem keuangan yang digunakan mengacu pada prinsip syariah yang berpegang kepada Al-Quran dan Hadis. Sistem ini merupakan tata perekonomian yang diciptakan oleh Allah dan dijadikan serta dicontohkan oleh Rasul dan Sahabat. Keuangan syariah sendiri merupakan salah satu sistem manajemen keuangan yang diterapkan dan mengacu pada prinsip Islam dan dasar hukum Islam sebagai pedomannya. Hal ini tidak hanya berlaku pada sistem saja, tetapi juga berlaku bagi para lembaga penyelenggara keuangan serta produk-produk yang ditawarkan. Akan tetapi, penempatan bunga yang ada dalam keuangan syariah disebut bagi hasil, bukan riba ya, baik untuk pinjaman maupun tabungan. Bagi hasil tersebut tentunya akan berdasarkan pada hukum Islam. Mungkin dengan berdirinya Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia yang berdiri pada tahun 1991. Pendirian Bank Muamalat ini atas usulan dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI bersama pemerintah Indonesia yang berkeinginan mendirikan sebuah bank dengan sistem non-bunga. Pendirian Bank Muamalat ini juga didukung oleh masyarakat, yaitu pengusaha muslim dan para tokoh yang bergabung dalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI. Selanjutnya, guna regulasi yang mendukung pendirian Bank Muamalat, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam undang-undang ini mulai terdapat aturan mengenai dual banking system, yaitu sistem pada perbankan yang bisa direalisasikan baik secara konvensional maupun secara syariah. Yang selanjutnya ada manajemen keuangan syariah. Manajemen keuangan syariah merupakan kegiatan manajerial keuangan secara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan dengan berlandaskan prinsip dasar hukum Islam. Dalam manajemen keuangan syariah berasal dari bahasa Prancis yang berarti seni mengatur dan melaksanakan manajemen. Berarti sebagai sebuah proses perencanaan, perorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran atau goal secara efektif dan efisien. Sedangkan secara luas, manajemen berarti sebuah proses perencanaan, perorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran atau tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada transaksi yang dilarang dalam Islam. Ada beberapa transaksi yang dilarang oleh Islam, yaitu yang pertama transaksi dengan objek zat haram. Yang kedua ada transaksi riba atau mensyaratkan kelebihan pengembalian dari hutang piutang. Yang ketiga ada transaksi horor atau ketidakpastian hal yang seharusnya dipastikan. Yang keempat ada transaksi maisir atau spekulasi. Yang kelima ada transaksi riswah atau suap. Yang keenam ada transaksi tadlis atau penipuan. Yang ketujuh ada transaksi maksiat atau hal-hal yang diharamkan atau tidak bolehkan oleh agama atau negara. Yang ke-8 ada transaksi zalim serta semua transaksi yang tidak memenuhi
dan syarat akad. Selanjutnya ada bahasan tentang krisis keuangan. Merupakan situasi di mana beberapa aset finansial tiba-tiba kehilangan sebagian besar nilai nominal, dan biasanya krisis keuangan disebabkan karena banyaknya beban utang negara sehingga tidak mampu membayarnya. Krisis keuangan sendiri terjadi dalam berbagai kondisi di mana beberapa lembaga atau aset keuangan kehilangan sebagian besar nilai-nilai mereka. Peristiwa krisis tersebut dapat terjadi dalam bentuk kesulitan keuangan atau financial distress, krisis kepanikan perbuatan, atau krisis perbankan sistematik. Krisis yang paling sering terjadi adalah berbagai jenis krisis keuangan seperti krisis perbankan, krisis nilai tukar, dan krisis utang pemerintah. Selanjutnya ada paradigma keuangan Islam dalam menghadapi krisis. Ada beberapa paradigma yang bisa kita gunakan dalam menghadapi krisis, yaitu ada 3 aspek. Pertama, aspek perilaku, yang kedua aspek politik, dan yang ketiga aspek ekonomi. Mungkin ada beberapa penguatan lagi terkait aspek yang bisa kita gunakan dalam menghadapi krisis, yaitu penguatan kontrol perilaku terhadap pelanggar, larangan spekulatif dan larangan berjudi, larangan zalim dan menipu, dan yang terakhir ada penerapan etika ekonomi. Seterusnya ada paradigma stabilitas keuangan Islam dalam menghadapi krisis. Jadi ada beberapa paradigma stabilitas keuangan Islam untuk menghadapi krisis jika terjadi beberapa krisis tersebut. Yang pertama ada aspek politik, yaitu penguatan regulasi keuangan Islam, penguatan maksimalisasi peran lembaga pendukung kebijakan Komite Keuangan Syariah dan Dewan Fatwa, penguatan pembuatan kebijakan keuangan, regulasi fokus pada kontrol perilaku dan bukan mekanisme pasar dan keuangan. Yaitu ada penguatan regulasi keuangan Islam, yaitu penguatan dalam aspek controlling. Yang seterusnya ada penguatan dan maksimalisasi peran lembaga pendukung kebijakan Komite Keuangan Syariah. Yang keempat, penguatan pembuatan kebijakan keuangan pemerintah, keuangan atau perintah dan bank sentral. Yang kelima ada regulasi fokus pada kontrol perilaku dan bukan pada mekanisme pasar dan keuangan. Selanjutnya ada paradigma stabilisasi keuangan Islam dalam menghadapi krisis. Tadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan ketika dalam menghadapi krisis keuangan Islam, yaitu dalam aspek ekonomi ada penerapan ekonomi berbasis riba, ada transfer resiko transaksi atau tidak fokus pada hutang, ada penguatan produksi berdasarkan etika ekonomi Islam, ada penguatan Islamic Social Finance sebagai instrumen. Yang selanjutnya ada tantangan keuangan syariah Islam di era globalisasi. Yang pertama ada sektor perbankan, yaitu perbankan merupakan sektor unggulan dalam sistem keuangan Islam. Tantangan klaster perbankan ini diidentifikasi dari berbagai sudut pandang. Pertama, kurangnya tenaga kerja yang spesifik menguasai industri perbankan syariah. Yang kedua, ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan otoritas terkait belum integrasi dan tersinergikan secara sempurna, serta belum ada keselarasan visi dan misi yang dibuat antara departemen dan regulator. Ketiga, ada kurangnya akademisi terkait dengan industri perbankan syariah, syariah serta kesadaran masyarakat terkait dengan perbankan syariah
yang masih rendah. Keempat, ada bank umum syariah, kualitas teknologi masih kalah dengan bank konvensional serta kurang memanfaatkan finansial teknologi, sehingga perbankan syariah sendiri kurang menyentuh pada kalangan generasi milenial. Harusnya ada kurangnya tenaga kerja yang spesifikasi menguasai perbankan syariah. Yang seterusnya ada kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah dan otoritas terkait sebelum terintegrasi dan tersinergi. Yang seterusnya ada yang keempat adalah penetra pada sektor perbankan syariah serta kesadaran masyarakat terkait perbankan syariah masih rendah. Untuk pembahasan selanjutnya adalah tantangan keuangan Islam di era globalisasi. Ada sektor zakat dan wakaf, ada terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai zakat dan wakaf, kurangnya penggunaan teknologi terutama pada basnas dan nas tingkat daerah, kurangnya aturan teknis untuk menjalankan regulasi terkait zakat seperti regulasi audit lembaga zakat. Dalam sektor zakat dan wakaf, yaitu mempunyai potensi sangat besar pada sektor ini. Hal ini dikarenakan Indonesia mempunyai keuangan dari segi jumlah penduduk yang mayoritasnya beragama Islam. Yang selanjutnya ada sektor ekonomi digital. Ketimpangan exposure terhadap teknologi digital antara perdesaan dan perkotaan. Biaya internet masih relatif mahal, minimnya pendidikan ekonomi digital. Yang seterusnya ada berapa masa depan keuangan syariah di Indonesia. Jadi kita bisa menggambarkan masa depan yang akan ada dan terbarukan di masa yang akan datang, yaitu masa depan perkembangan industri keuangan syariah salah satunya diwarnai dengan menjadinya Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKHD sebagai pengendali dari bank syariah tertua di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia atau BMI. Yang seterusnya yang kedua ada karena berdasarkan proses hibah tersebut, maka kepemilikan saham BPKH terdapat BMI sebesar 78,45%. Dengan demikian, dengan sebesarnya kepemilikan saham BPKH terhadap BMI, maka menjadikan sebagai pemegang saham pengendali atas BMI berdasarkan aksi korupsi BPKH yang menjadi institusi pengendalian dari BMI akan berdampak terhadap masa depan dari industri keuangan syariah di masa yang akan datang. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari beberapa penjelasan terkait keuangan Islam di era globalisasi dan masa depan. Bila ada tata tutur kata yang kurang berkenan atau salah saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.